Selamat bertemu kembali bersama Miss Nur dalam pembelajaran pendidikan agama Buddha kelas 10. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang review PTS 2. Namun sebelumnya, mari bersama-sama kita awali dengan gata nama kara. Araham Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawatang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabe sata Bhawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, langsung saja kita membahas tentang review PTS 2. Baik, langsung saja kita bahas review bab 5 tentang agama Buddha dan sains modern. Apakah agama Buddha anti ilmu pengetahuan dan teknologi? Agama Buddha tidak anti ilmu pengetahuan dan teknologi. Justru, agama Buddha menjadikan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana untuk mempercepat dan mempermudah berbuat kebajikan. Begitupun juga, ilmu pengetahuan memiliki dampak yang positif. Di antaranya adalah memberikan segala kemudahan dalam kehidupan manusia. Namun, ada juga dampak negatif dari perkembangan teknologi yang semakin mendunia ini. Salah satunya contoh adalah teknologi di bidang game atau game online. Karena seseorang yang sudah kecanduan terhadap game online ini membuat seseorang menghabiskan waktu dan ketagihan terhadap permainan game. Nah, baik, ilmu pengetahuan dapat memenuhi kebutuhan secara keduniawian, namun tidak mampu menyelesaikan permasalahan spiritual. Karena ilmu pengetahuan tidak bisa memberikan solusi tentang masalah manusia dengan Tuhannya. Dan ilmu pengetahuan telah menunjukkan peradaban yang lebih maju, yaitu menaklukkan peradaban-peradaban yang terbelakang. Jadi, ilmu pengetahuan dapat saja ditaklukkan oleh peradaban yang lebih maju lagi. Demikian juga terus-menerus. Dan ilmu pengetahuan yang kuat dapat bertahan dan yang lemah ditaklukkan. Apakah ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa agama itu berbahaya? Ya, ilmu pengetahuan yang bersifat dinamis, ilmu pengetahuan dapat timbul dan tenggelam, hanyut bersama dalam perkembangan peradaban manusia. Jika ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa agama adalah buta, karena apa? Ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa agama akan membahayakan kehidupan manusia. Tahukah kamu apa isi kitab Khuddaka Nikaya berkenaan dengan ilmu pengetahuan? Dalam kitab Khuddaka Nikaya dijelaskan,
Dengan belajar ilmu pengetahuan hingga berhasil, niscaya seseorang akan mendapatkan kehormatan. Namun, dengan melatih diri dalam tingkah laku, itulah yang membawa seseorang pada kedamaian. Itulah khotbah yang termuat dalam kitab Khuddaka Nikaya. Nah, berikutnya salah satu fenomena yang diperlihatkan oleh teknologi, karena ada beberapa hal yang dapat diperlihatkan oleh teknologi, fenomena-fenomena yang dapat diperlihatkan oleh teknologi. Di antaranya adalah artifisialitas. Apakah artifisialitas itu? Visialitas adalah sesuatu atau selalu membuat sesuatu yang buatan dan bukan alamiah. Salah satu contoh kemajuan teknologi di bidang pertanian, yaitu dahulu seseorang mencangkul dengan alat cangkul yang sangat sederhana, namun dengan adanya perkembangan teknologi, maka seseorang dapat mencangkul dengan menggunakan alat yang disebut dengan traktor. Nah, apakah umat Buddha boleh ketinggalan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi ini? Umat Buddha tidak boleh tertinggal terhadap perkembangan teknologi, karena dengan iptek segala aktivitas dimudahkan. Nah, apakah agama Buddha, ya, menurut pandangan agama Buddha, sains memberi manfaat? Sains sangat memberi manfaat. Menurut agama Buddha, sangat memberi manfaat karena dapat mempermudah kehidupan. Nah, apakah sains itu sendiri? Sains adalah ilmu pengetahuan yang teratur, dapat diuji kebenarannya melalui metode ilmiah. Tahukah kamu apa itu metodis? Metodis adalah sesuatu yang harus didasarkan pada cara-cara tertentu untuk mengetahui suatu kebenaran. Baik, review kita lanjutkan pada bab 6, yaitu tentang seni dan budaya Buddhis. Seni merupakan bagian dari kebudayaan. Pada dasarnya, karya seni yang bermutu itu dapat berwujud atau dapat terwujud apabila memiliki keahlian untuk menciptakan. Selanjutnya, terdapat beberapa pengertian, ya, dari kebudayaan. Namun demikian tidak menjadi persoalan, karena setiap pakar menilai dengan sudut pandang yang berbeda. Salah satu contoh adalah Pasurdi Suparlan. Bagaimanakah Pasurdi Suparlan ini menilai tentang kebudayaan, mengartikan tentang kebudayaan? Nah, kebudayaan menurut Pasurdi Suparlan adalah pedoman bagi kehidupan yang terjadi dari konsep-konsep, teori, dan juga metode. Ada petunjuk Buddha mengenai kewajiban orang tua untuk memberikan warisan kepada anak-anaknya dan juga kewajiban anak untuk memelihara warisan yang diterimanya. Petunjuk Buddha tersebut termuat dalam kitab Digha Nikaya 3, 189.
Dan Buddha juga menyatakan bahwa jadilah ahli warisku dalam dharma, bukan ahli waris benda-benda material. Kutipan dari pernyataan Buddha tersebut mengandung makna bahwa pewarisan kebudayaan secara spiritual berbeda dengan pewarisan secara material, karena kebudayaan secara spiritual mengandung nilai-nilai moral, keluhuran, budi pekerti, kebijaksanaan, dan juga kesederhanaan. Dan mari kita bahas tentang Gatha dan Geya. Apa itu Gatha? Apa itu Geya? Dalam menyampaikan ajarannya, Buddha juga kadang berpuisi, namun tentu saja tidak bermaksud untuk menjadi penyair. Gatha adalah ajaran yang diucapkan dalam bentuk syair. Geya adalah khotbah dengan gaya bahasa prosa yang diikuti sajak sebagai pengulangan dan ringkasan. Tahukah Ananda apa itu Warnika Bangga? Warnika Bangga adalah keserasian pengaturan warna yang sesuai dengan ide dan watak dalam menciptakan sebuah karya seni. Dan mari kita lanjut pembahasan. Dalam sifat seni terdapat unsur keabadian. Tahukah kamu apa makna dari unsur keabadian? Unsur keabadian adalah seni dapat hidup sepanjang masa, dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dan apa yang disebut dengan seni rupa Buddhis? Seni rupa Buddhis adalah karya seni yang berbentuk patung, relief, lukisan Buddhis, candi, maupun stupa. Dan apa yang dimaksud dengan simbol? Simbol-simbol memungkinkan kita menciptakan atau mengkomunikasikan dan pengalihan komponen kebudayaan kepada generasi berikut. Simbol adalah sesuatu yang dapat memberikan makna. Simbol merupakan bagian dari ritual keagamaan Buddha yang mengandung makna. Itu apabila simbol tersebut adalah simbol dalam agama Buddha. Tahukah kamu siapakah yang menulis Buddha Carita? Buddha Carita ditulis oleh seorang pujangga yang bernama Aswaghosa. Baik, demikian tadi pembahasan tentang review PTS 2 dan semoga bermanfaat bagi Ananda. Akhir kata dari pertemuan ini, Sabe Santa Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih. Namo Buddhaya.